Oke, ya selamat pagi teman-teman. Minggu pagi udah semangat atau masih loyo nih? Oke, jadi pagi hari ini Kak Rani bakalan live dan ini akan ngundang seorang teman buat ngobrol. Jadi Kak Rani nggak akan sendirian. Hari ini teman ngobrolnya Kak Rani itu namanya, ada di deskripsi di judul. Halo Pak Elias, selamat pagi. Minggu pagi kegiatannya apa nih? Semangat ya Pak ya, sehat selalu ya. Jadi hari ini Kak Rahani bakalan ngobrol tentang bahasa cinta. Nah, bahasa cinta itu satu hal yang penting banget untuk kita pelajari, bukan hanya kepada pasangan, bukan hanya kepada pacar, tapi juga kepada anak-anak kita. Yuk kita langsung invite ya teman ngobrol saya hari ini. Ais. Ini dia. Sebentar. Saya invite dulu. Bu Sukma, tolong di request ke saya Bu, jadi bisa muncul tulisan add di tempat saya Bu. Request untuk bisa live sama saya ya, biar bisa muncul tulisannya add Bu ya. Oke, sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Ini dia, udah saya invite. Nah, jadi pembicara hari ini, ya nonton Kak Rani siaran, makasih ya Pak Ilyas. Pak Ilyas kapan siaran, saya juga mau nonton dong. Ada Andi Kui, salam kenal. Nah, hari ini nanti topiknya seru banget teman-teman, tentang love-lovean, makanya hari ini saya pakai baju warna pink supaya kita penuh cinta. Halo, ada Deseptia Aryani. Nah, bahasa cinta tuh pembahasan yang seru banget. Nanti kita bakalan ngomong ada 5 bahasa cinta manusia, dan biasanya di dalam diri manusia tuh ada 2 yang dominan. Nanti kita coba ya cek ke diri sendiri bahasa cinta kita tuh apa. Sebelum kita bisa menerapkan ke orang lain, kita harus tahu dulu bahasa cinta kita sendiri tuh apa. Oke? Ini kok belum bisa. Oke. Hmm, 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 hmm. Oke. Oke, tunggu dulu sebentar ya teman-teman ya. Baik, jadi bahasa cinta itu adalah salah satu topik yang Kak Rani angkat dari sebuah buku The Love Language dari karangan Gary Chapman. Gary, bacanya apa ya? Gary Chapman, betul ya? Gary Chapman. Jadi Gary Chapman ini menulis tentang 5 bahasa cinta. Jadi 5 bahasa cinta itu hal yang sangat perlu kita aplikasikan. Bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi juga ke pasangan kita, pacar, ke anak, ke teman-teman, ke sahabat, ke orang tua kita, kemudian juga bisa ke siapapun juga orang-orang di sekitar kita. Kelebihannya apa sih kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh udah mengetahui bahasa cinta dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa cinta tuh penting banget teman-teman. Jadi setiap orang punya istilahnya tangki cinta gitu ya. Kita lahir dengan tangki cinta. Nah, kalau tangki cinta kita itu istilahnya kosong atau tidak terisi. Nah, itu dia. Akan muncul perilaku-perilaku yang orang tuh suka cari perhatian, terus kemudian suka nyari-nyari masalah sama orang. Sayang atau cinta tapi nggak ngomong, tapi dengan marah-marah misalnya kayak gitu, karena tangki cintanya dia sendiri tuh minus. Jadi dia nggak bisa mengungkapkan cintanya secara sehat sama orang-orang di sekitarnya, itu kan bahaya banget kan. Nah, dengan kita tahu bahasa cinta, tujuannya adalah kita bisa memenuhi tangki cinta orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan nggak mau kan orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang kekurangan cinta, haus perhatian, terus malah jadi perilakunya aneh-aneh kayak gitu, pasti nggak mau kan ya. Jadi yuk kita pelajari bahasa cinta itu apa. Dan nanti di tanggal 9 dan 10 Juni teman-teman, Kak Rani bersama Bu Sukma ini akan ada kelas manajemen konflik pasutri dalam pola pengasuhan anak. Wah, itu pasti seru banget ya. Manajemen konflik pasutri dalam pola pengasuhan anak. Jadi gimana sih manajemen antara suami dan istri, terus kemudian bisa diterapkan dalam pola pengasuhan anak yang sehat. 9 sampai 10 Juni, kelasnya nanti lewat WhatsApp group. Teman-teman yang pengen tahu, nanya-nanya dulu, it's okay kok, nggak masalah kok. Salah satu materinya tentang bahasa cinta ini, nanti bisa inbox message Kak Rani,
atau message Ibu Sukma untuk tanya-tanya lebih dahulu. Oke? Jadi kelasnya gampang aja kok. Jadi nanti kelasnya dimulai pukul setengah 8 malam sampai pukul 9 malam. Di 2 malam itu, 2 hari itu jam setengah 8 sampai jam 9 malam. Oke? Oke, saya invite sekali lagi ya. Ini kok Bu Sukma kok belum masuk nih ya. Ayo Bu Sukma. Sudah saya invite Bu Sukma, tinggal di yes aja. Ayo silahkan Bu Sukma. Come on Bu Sukma. Mana nih Bu Sukma nih? Oke. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak sih terkait sama bahasa cinta? Karena bahasa cinta tuh topik yang menarik banget ya, dan nggak ada habisnya buat dibicarakan ya. Bahasa cinta tuh totalnya ada 5. Nanti apa aja kita bakal bahas bareng sama Ibu Sukma, pembahasannya apa aja. Terus gimana caranya supaya kita tahu apa sih bahasa cinta yang tepat dari diri kita sendiri. Pertama-tama kita harus tahu bahasa cinta dari diri kita sendiri. Kenapa? Supaya kita bisa mengaplikasikannya untuk diri kita sendiri, dan ketika kita punya hubungan dengan seseorang, entah itu pasangan, entah itu pacar, atau entah itu siapapun juga, teman misalnya kayak gitu, kita akan bisa nih ngomong ke pasangan kita misalnya kayak gitu ya. Misalnya nih, Kak Rani lagi bad mood gitu ya. Kak Rani lagi murung, lagi suntuk banget gitu kan. Pagi ini, kok kayaknya jenuh banget sih gitu, bosen, males gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, Kak Rani akan bisa nih ngomong ke teman Kak Rani, atau misalnya ngomong ke pasangan Kak Rani gitu, aku tuh pingin banget deh bahasa cintaku tuh apa, titik 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 misalnya kayak gitu. Aku diginiin dong. Jadi ini akan mempermudah komunikasi sebetulnya teman-teman. So kalau kita tahu bahasa cinta kita sendiri itu magic banget sih. Saya yakin sih hubungan relationship kita dengan orang-orang lain tuh akan sangat-sangat banyak terbantu gitu ya. Bukan berarti terus ngomong hubungan kita nggak akan ada masalah, nggak juga. Masalah pasti akan tetap ada. Tapi minimal dengan tahu bahasa cinta masing-masing, ketika Anda berdua punya masalah, itu akan lebih cepat untuk terselesaikan. Oh, oke. Pasangan aku tuh lagi kayak gini. Oke, aku harus ngapain nih gitu. Kayak gitu ya kira-kira ya, teman-teman ya. Oke, ini kayaknya Bu Sukma lagi kesulitan Kesulitan untuk bisa join ya. Sebentar ya. Saya menyapa lagi dong. Ada Elok Perwirawati. Halo, ada Cili Anggono. Halo Cil. Niko Andreas, halo. Andi Jiang, dan Sofianingsih Tajudin. Ya, kita tunggu ya Bu Sukma untuk join sama kita. Nah, buat teman-teman, di sini ada kolom komentar kan ya. Nanti buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, atau sekarang teman-teman mau mulai komentar atau tanya-tanya dulu, silahkan boleh langsung dituliskan di kolom di bawah ya teman-teman ya. Nanti akan kami jawab seiring berjalannya live-nya nanti. Oke? Saya akan invite sekali lagi ya, sebentar. Oke. Saya udah add di Sukma nih untuk hadir bersama kita nih. Ibu Sukma, ayo silakan masuk. Sudah ditunggu para pemirsa. Yes, nah ini dia. Dari tadi ditunggu-tunggu. Yuk langsung join yuk sama kita. Nah, aduh, mohon maaf, kesalahan teknis. Iya. Pakai ping-ping kita ya, nggak janjian padahal ya. Topiknya topik-topik cinta ya, kita pakai ping ya, Bu ya. Kameranya dulu nih supaya pas nih ya peletakannya ya, Bu ya, supaya enak dilihat nih. Karena kalau Facebook Live gini kan jadi kepotong ya, jadi pendek ya. Oke. Apa kabar Ibu Sukma? Minggu-minggu seger nih. Alhamdulillah, baik, luar biasa, semangat.
Oh, semangat ya. Apalagi mau ngomongin topik cinta-cinta, kita harus semangat ya. Oke. Ya, lebih nyaman ya untuk dilihat ya. Udah oke belum? Oke. Terang nggak? Gelap? Terang? Terang. Oke kok. Di sini kok gelap ya? Gelap ya? Handset sudah pakai handset? Sudah. Oke, sip. Suaranya jelas? Jelas, sip kok. Mudah-mudahan nanti sinyalnya jelas sampai akhir nanti ya. Iya. Oke. Iya, selamat pagi Bu Sukma. Pagi, Kak Rani. Ya, Sehat? semangat ya. Sehat dong, harus Semangat. sehat dong. Semangat Iya. ya. Meskipun minggu pagi kita tetap menemani teman-teman ya dan membawakan materi yang menarik, enteng tapi nggak berat gitu ya, tapi seru ya. Iya. Oke. Tadi udah introduce dikit nih Bu Sukma ke teman-teman. Hari ini kita bakalan ngomong soal tema love-lovean. Nah, kita tuh kan dalam hidup itu kan selalu berhubungan dengan banyak orang ya, pasangan, anak, teman, sahabat, keluarga, dan kita harus tahu yang dinamakan bahasa cinta. Betul ya? Betul. Iya, nah bahasa cinta sendiri itu kan ada 5 ya, Bu Sukma ya. Nanti kita bahas satu persatu dan gimana sih menyikapinya seperti itu ya. Tapi mungkin nanti kita akan mengupasnya secara total lebih dalam lagi nanti di kelas yang tanggal 9 dan 10 Juni ya, Bu Sukma ya. Iya betul, ada manajemen konflik ya, Kak Rani ya. Iya. Dan teman-teman harus ikut ya, kalau tertarik dengan pembahasan hari ini nanti lebih dalam di tanggal 9 dan 10 ya, lewat WA Group ya, Bu Sukma ya. Iya, di WA Group. Nanti kita cantumkan kontak pendaftarannya ya. Baik, oke. Dan nanti kita mungkin akan share di sini juga ya flyernya. Kalau nanti sudah mendekati akhir, kita share ulang ya, Bu Sukma ya. Supaya teman-teman bisa lihat sekali lagi flyernya ya. Oke, yuk kita langsung mulai. Jadi bahasa cinta tuh apa aja? Iya, jadi sebelum, udah mulai ya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian semuanya, sehat, bahagia semua ya. Hari ini kita akan sharing ya Kak Rani tentang bahasa cinta ya. Sebelum kita jabarkan apa aja sih bahasa cinta itu, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang membuat kita penting untuk belajar tentang atau mengenal bahasa cinta ini. Benar nggak? Iya, betul. Kita harus tahu dulu ya fungsinya belajar untuk apa ya. Iya, karena kita kalau belajar kalau nggak tahu fungsinya apa, manfaatnya apa, kok kayaknya gimana gitu ya. Males ya belajarnya ogah-ogahan ya. Iya, tapi kalau kita udah tahu pentingnya apa, kita jadi makin sadar nih bahwa, oh ini perlu nih saya ketahui, ya kan? Yes, betul sekali. Iya, baik. Kak Rani, yang pertama, kenapa sih kita penting untuk mengetahui tentang bahasa-bahasa cinta? Pertama adalah karena dengan mengetahui bahasa cinta orang lain atau pasangan kita maupun diri kita sendiri, kita jadi tahu nih gimana cara membuat orang yang kita sayang itu merasa dicintai. Ya enggak? Wow. Berbunga-bunga gitu ya. Merasa dicintai, iya kan? Kalau kita merasa dicintai. Karena ketika seseorang menyadari bahwa dirinya dicintai, itu seperti mendapatkan energi positif, ya kan? Oh iya, betul. Nah, maka ketika kita ingin membuat orang yang kita cintai itu merasa dicintai, caranya harus tepat, ya kan Kak Rani? Karena kalau caranya nggak tepat, jadi nggak match. Bahkan nanti yang kedua, konflik. Nah, kalau nggak match, malah jadi konflik. Kita kira kita udah ngasih cinta, ternyata belum. Iya, kan? misalkan yang ceweknya ingin ternyata dikasih hadiah terus sama cowoknya, tapi cowoknya nggak ada waktu gitu kan, jadi nggak pas gitu ya contohnya ya. Nggak nyambung merasa ya. Nggak dicintai dong. Iya, nggak nyambung dong ya. Benar. Contohnya contoh yang ringan ya. Misalnya ada orang yang haus ya, lagi kehausan ini ya, cari-cari air nggak ketemu, ya kan? Dia butuhnya apa? Kalau orang haus butuhnya apa? Air. Butuhnya air, iya. Tapi nih dari pasangan ngasihnya makan mulu,
Dibeli makanan terus ya. Oke. Aduh, udah gitu ya. Butuhnya air, tapi nggak dikasih air. Saya udah kasih kamu makan banyak loh, gitu loh. Kok kamu merasa kurang terus? Ternyata yang dikasih nggak sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Iya. Dia butuhnya air, dikasihnya makan mulu, ya nggak nemu, gitu ya. Jadi nggak pas ya, nggak sesuai kebutuhannya ya, kebutuhan awalnya ya. Sehingga jadi kebutuhan dasarnya untuk minum tadi malah nggak terpenuhi kan? Oh iya. Jadinya merasa, oh kok pasangan saya nggak ngerti saya ya, oh pasangan saya nggak cinta ya sama saya pengennya air kok dikasih makan terus sih. Akhirnya merasa nggak dicintai dan kecewa juga bisa ya. Benar, jadinya merasa tidak dicintai, jadi muncul konflik kan jadinya. Iya, muncul konflik. Yang satu si suami misalnya merasa sudah ngasih banyak nih, udah ngasih banyak cinta, ya kan? Tetapi si istri merasa kok suami nggak ngerti aku sih, gitu ya. Jadinya muncul konflik-konflik di antara mereka. Nah, sehingga inilah pentingnya kita untuk memahami dan mengenali apa bahasa cinta kita dan apa bahasa cinta pasangan kita ataupun orang-orang yang kita sayangi, sehingga nyambung ya, sehingga bisa saling mengisi kebutuhannya masing-masing, ya kan? Nah itu pentingnya. Lalu terus ada lagi muncul konflik, Karani. Oke. Karena apa tuh? Muncul konflik misalnya nih, nah itu tadi ya, karena ketidaknyambungan itu muncul konflik baru, itu tadi ya. Pertama dia merasa tidak dicintai, kemudian yang kedua jadi kesulitan kan untuk membangun cinta ya. Jadi tidak saling isi. Terus ada juga masalah dia merasa sudah memberi, cinta itu kan memberi ya, dia sudah merasa memberi tetapi kok beda ya penerimaannya. Karena tadi tidak sesuai kebutuhan, ya kan? Nah, coba saya kasih contoh ya. Oke, jadi tadi kalau dari kasus yang tadi sudah memberi tapi nggak sesuai kebutuhan, seperti si suami yang selalu memberi makan gitu ya, merasanya sudah memberikan utuh, total gitu, tapi kok rasanya kayak tetap nggak dihargai, tetap si istri kok nggak puas terus, seperti itu ya maksudnya ya? Sehingga nanti kita bahas terkait solusi-solusinya ya. Solusi ya. Oke, saya kasih contoh nih? Boleh ya? Boleh biar dong. Lebih mudah dipahami lagi. Paham. Contoh pengalaman pribadi nih, Kak Rani. boleh. Lebih mengenal pengalaman pribadi. Lebih mudah dicerna. Iya, jadi kalau saya dulu bahasa cintanya kan hadiah. Oh, ya kan? Hadiah. Misalnya saya bahasa cintanya hadiah, ya kan? Ya. Tapi di momen-momen tertentu aja, misalnya birthday atau hari-hari tertentu, ya kan? Atau misalnya pengen kalau pulang bawa oleh-oleh gitu kan? Ya. Martabak gitu kita, ya. Ini kan bahasa cintanya kita, ya kan? Kita kan kenali bahasa cinta kita. Dan biasanya bahasanya cinta kita itu kita kenali dari seberapa sensitif kita ketika itu tidak dipenuhi. Kita bisa kenali dari situ. Nah, misalnya di momen spesial nih, ketika bahasa cinta saya hadiah dan kemudian itu tidak dipenuhi, saya baper gitu loh. Baper ya. Nah, berarti bahasa cinta kita di momen spesial tertentu hadiah. Ya kan? Nah, ketika kita tidak terpenuhi kan ada perasaan kecewa ya. Aduh, kok nggak disiapin sih gitu misalnya. Gemes ya. Padahal gregetan. Padahal kita udah ingatin jauh-jauh hari ya kan. Udah di kode-kode ya, kode halus ya. Tapi nggak ngerti juga ya kan, bapak-bapak ya. Nggak peka memang bapak-bapak ya, oke. Nah kalau menghadapi yang seperti itu kita perlu belajar empati, nih masuk ke solusi. Belajar empati. Empati dalam hal apa? Kita pahami dulu kenapa sih kok si bapak atau si suami nggak penuhi ya, padahal kita udah kode-kode nih, gitu kan? Iya. Ternyata dalam versinya pasangan kita, suami kita, bahasa cinta itu bukan dengan hadiah.
menurut dia bahasa cinta itu misalnya waktu yang berkualitas, waktu bersama. Ya. Dalam pandangan Ya, suami, kalau mau beli hadiah barengan dong gitu, supaya bisa sesuai nih hadiahnya gitu. Nanti udah dibeliin ternyata nggak sesuai. Nah, ketika kita mulai menurunkan ego dan mau berempati, kita mulai nawar nih kan. Oh gitu, bukan berarti dia nggak mau kasih hadiah nih, tetapi mau kasih hadiahnya bareng-bareng belinya. Oke, ya. Ya Jadi kan? komunikasi juga penting ya? Benar. Nah, kemudian kan itu tadi ya butuh empati kan, kita nurunin ego kita, terus berempati. Kenapa ya dia kok nggak paham ya, seolah gitu kan? Tapi ketika kita udah mulai menurunkan ego dan bisa berempati, kita jadi bisa pelan-pelan bisa nerima. Betul. Oh, bahasa cintanya pasangan saya beda nih dari bahasa cintanya saya. Sehingga saya harus jadi nggak masalah belajar. Nggak masalah kan, kita jadi belajar kan. Oh, ternyata bahasa cinta itu banyak versi, ya kan? Ya, betul. Tidak melulu lewat hadiah. Oh, ternyata suami saya mencintai saya dengan cara yang berbeda. Gitu kan. Jadi bukan berarti pasangan kita tidak mencintai kita, enggak, ya kan? Tetapi dia mencintai dengan caranya sendiri. Caranya, ya, betul. Karena sulit ya kalau kita harus nyari pasangan yang bahasa cintanya sama persis seperti kita gitu. Ya bisa aja, tapi kan nggak semuanya bisa seperti itu ya, Bu Sukma ya. Kan beda-beda, biasanya bahasa cinta ini kan kita pelajari juga sih ya. Kenapa saya bisa punya bahasa cinta hadiah? Karena di masa kecil saya seringnya dapat hadiah dari orang tua, dari ayah, dari ibu gitu kan, sehingga hadiah dalam bawah sadar saya adalah bahasa cinta. Jadi kalau seseorang mencintai saya, dia kasih hadiah, itu bahasa cinta. Itu karena belajar dari pengalaman kita kan, pengalaman masa lalu. Walaupun itu semua masih bisa berkembang ya, karena masih banyak bahasa-bahasa cinta lainnya yang nanti akan kita jelasin satu-satu ya, Karani. Iya, betul. Berarti bahasa cinta itu tadi ya caranya. Salah satunya terbentuk karena ini ya, pengalaman masa lalu, pola asuh orang tua yang diberikan ke kita ya, Bu Sukma ya. Kan kita jadi membandingkan ya. Kita membandingkan, makanya kita kan kalau mau nikah itu perlu riwayat keluarga itu kan perlu ya, sehingga kita jadi belajar pasangan saya biasa diperlakukan seperti ini. Nah, sehingga mudah kita untuk menyesuaikan diri ketika kita tahu nih ceritanya, oh dulu dia seringnya begini, orang tuanya memperlakukan seperti ini. Kita bisa kenal dari situ kan. Tapi ada juga nggak sih Bu Sukma yang bahasa cinta seorang anak tuh melenceng banget gitu dari apa yang sudah diberikan sama orang tuanya, tapi beda banget gitu, bisa juga ya? Bisa juga sih, bisa berkembang ya. Ya itu tadi, karena masing-masing kan punya mana yang paling dominan dengan dirinya. Ya. Ada 5 ya, Kak Rani ya? Oke, ada 5. Yuk, apa aja? Apa aja itu? Tadi ada satu yang hadiah tadi ya, udah dibocorin yang pertama tadi bahasa cintanya adalah hadiah. Ini teori bahasa cinta ini dari siapa, Karen? Ini dari Gary Chapman ya? Gary Chapman, ini seorang penulis buku ya, seorang dokter psikologi juga ya. Iya. Jadi bahasa yang cinta pertama adalah pertama hadiah. Hadiah ya. Jadi seseorang merasa dirinya dicintai ketika dia mendapat hadiah, khususnya di momen-momen spesialnya, ya kan? Ya, betul. Kemudian yang kedua, sentuhan fisik, ya kan? Yes, sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu misalnya dipeluk, ya, diusap-usap, ya kan? Dicium, ya. Itu sentuhan fisik. Kemudian yang ketiga, pujian, ya, atau kata-kata afirmasi. Ya, atau kata-kata penguatan bisa juga ya. Berupa dukungan gitu ya. Kamu pasti bisa, hebat gitu ya. Kemudian yang keempat, pelayanan ya, servis. Pelayanan. Nah, kita melayani, misalnya membuatkan masakan ya, atau memijit. Mijit sentuhan atau pelayanan ya? Kayaknya 2 ya. Pelayanan ya. Jadi 1 ya. Dua-duanya masuk ya. Karena bersentuhan juga ya kan. Iya. Kemudian yang terakhir, waktu yang berkualitas. Ya.
waktu yang waktu berkualitas. Nah, itu dia ada 5 tipe bahasa cinta yang bisa kita kenali. Kita mana biasanya sih semua orang seneng ya ketika 5 ini dilakukan atau diberikan kepadanya, gitu kan. Nah, tapi tentu ada yang satu yang dominan gitu, yang benar-benar disukai. Jadi ketika itu tepat, jadi kalau kita ketemu nih sesuai dengan bahasa cinta yang dominan itu, kita kasih sedikit aja udah puas gitu loh. Wah, greng ya gitu kan? ya. Udah langsung greng gitu ya. Udah langsung puas, terpenuhi kan. Beda kalau yang misalnya yang tidak dominan tadi, misalnya dia dominannya di hadiah, ya kan? Tapi dia diberi yang 4. Tapi yang ini nggak pernah diberi, jarang gitu kan. Jadi kayak masih ada yang kurang gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita harus bisa temukan itu, bisa kenali pada diri kita juga ya. Pada diri kita maupun pada orang-orang yang kita sayang. Oh ya, Bu Sukma, sebelum lanjut, karena dengan tahu bahasa cinta ini selain bisa menambah bibit-bibit cinta antara kita dan orang-orang di sekitar kita, selain itu juga mencegah terjadinya adanya pihak ketiga ya. Maksudnya khawatirnya ada orang lain yang malah mengisi bahasa cinta orang-orang terdekat dan tersayang kita gitu ya, Bu Sukma ya. Jadi kalau kita tahu dengan lebih baik, itu akan mencegah terjadinya hal-hal yang seperti itu tadi ya. Iya, betul. Oke. Jadi jangan sampai yang lain yang ngisi gitu ya. Mendingan kita aja gitu. Iya, benar. Oke. Berarti tadi hadiah. Nah, kalau hadiah itu kan nggak harus sesuatu yang mahal ya sebetulnya Bu Sukma ya. Nggak mesti harus dibeliin jam tangan mahal, parfum mahal, atau jalan-jalan ke luar negeri, nggak harus kayak gitu ya. Nggak harus gitu. Jadi hadiah-hadiah sederhana yang sifatnya momen ya. Nah, biasanya kan hadiah ini lebih efektif dia terkait dengan momen, misalnya ulang tahun kah, hari pernikahan kah, ya, atau misalnya anak habis ada prestasi apa, gitu kan. Nah, jadi ada momen-momen yang kemudian kita bisa maksimalkan bahasa cintanya dengan penguatan hadiah tadi. Betul. Tapi kalau anak kecil kayaknya suka ya, pasti dikasih hadiah ya. Iya, tapi perlu juga diluruskan, ya kan? Perlu juga diluruskan. Kadang-kadang kita nih ya, kalau orang tua mengira bahwa ketika kita udah ngasih hadiah ke anak, kita merasa udah memberi cinta, ya kan? Jadi dibelikan hadiah banyak gitu ya. Padahal kan anak nggak hanya butuh hadiah aja, tapi juga butuh yang lain kan? Iya, betul. Butuh perhatian, butuh misalnya pelukan, sentuhan, waktu bersama, ya kan? Juga apresiasi, pujian-pujian. Nah, ini juga sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk pengembangan karakternya. Oke. Nah, supaya kita tahu kalau seseorang bahasa cintanya hadiah, kita bisa tahu dari mana nih, Bu Sukma? Cara nebaknya itu gimana nih? Nanti kita kayak dukun ya, tebak-tebakan ya. Oh. Tapi kan boleh banyak ditanya, orang yang nggak peka ya. Oh iya. Boleh ditanya aja ya. Boleh ditanya. Ditanya. Kamu paling senang misalnya ke anak, kamu paling senang kalau Umi ngasih apa? Kalau misalnya kamu ulang tahun, dikasih apa? Atau kalau kamu lagi bahagia, kamu pengennya apa? Kita sebutin dong, kita sebutin pilihan-pilihannya tadi ya. Senang hadiah. Iya. Senang dipeluk, senang main bareng, senang dipijitin, digendong, ya kan? Atau senang apa? Dipuji ya. Atau dipuji gitu kan. Nah, nanti kalau anak-anak semuanya senang. Semuanya senang, iya pasti. Semuanya senang. Ya udah dikasih gitu kan. Semuanya dikasih, tapi apa namanya porsinya imbang gitu ya, masing-masing 20%. Iya. Ya, oke. Nggak apa-apa ditanya, dengan ditanya boleh. Kemudian bisa juga dengan pengamatan kan. Kalau misalnya di keluarga kan kita setiap hari ketemu, interaksi kan. Kalau kita peka, kita bisa pelan-pelan bisa paham lah. Oke. Diamati aja ya supaya kita bisa tahu apa yang terbaik gitu ya. Iya, yang penting kita tidak memaksakan bahasa cinta kita ke bahasa cinta orang lain. Nah, itu yang repot. Iya. Betul. Ya kan, misalnya kita tadi bahasa cintanya hadiah gitu ya. Kita memaksakan orang lain atau pasangan kita juga bahasa cinta, bukan memaksakan,
mengira, kita kira bahasa cinta orang lain, pasangan kita, anak-anak kita juga hadiah. Nah, ini yang susah, ya kan? Jadi nggak match. Kalau kita bahasanya cintanya hadiah, belum tentu orang lain bahasa cintanya hadiah. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, itu yang perlu kita kenali, sehingga nanti kita tidak keliru dalam memberikan cinta pada misalnya momen-momen spesialnya. Betul. Tapi hadiah juga, mungkin kalau seseorang bahasa cintanya hadiah, di hari-hari biasa pun cuman ya seperti tadi, pulang dibeliin martabak sama suami, atau ketika anak bawain satu barang kecil apa, nggak penting nilainya, tapi seneng gitu ya dibawakan sesuatu seperti tanda perhatian untuk dia gitu ya Bu Sukma ya. Iya, betul. Hal kecil Tanda gitu perhatian. ya. Jadi kita kan yang merasa cintai ya, oh diinget ya gitu loh. Betul. Kalau seseorang sudah merasa dirinya dicintai, apa sih yang enggak gitu ya? Dikasih semua ya. Kan? Kalau kita udah merasa diri kita dicintai, pasti kita juga all out ya. Nah, kita juga akan memberikan yang maksimal kan. Iya, betul. Ya, oke. Gitu, itu yang pertama ya, hadiah ya. Tadi yang kedua apa nih Bu Sukma? Yang kedua apa ya? Sentuhan fisik ya. Ya, sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik. Nah, bisa dengan itu tadi ya, pelukan, kemudian dicium atau diusap-usap. Kalau ke anak-anak itu biasanya dia diusap ya. Diusap ya. Ubun-ubunnya atau pundaknya atau punggungnya. Bahkan kalau dari psikologi ya, terapi salah satunya juga ada terapi sentuhan ya. Kayak kita mengusap punggung. Mengusap punggung itu kan juga bagian dari terapi ya. Iya. Karena ketika kita usap itu kayak ada salah satu di SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique itu, Karani, sentuhan itu merupakan salah satu terapi, ya. Jadi mengusap punggung, gitu ya. Bahkan katanya kalau misalnya nih kita punya gangguan, misalnya merasa punggungnya kok pegel-pegel, gitu ya, itu secara emosional salah satu sebabnya karena merasa kurang dicintai, katanya Karani. Oh, kurang sentuhan ya? Berarti Karani ya. Kurang disentuh ya. Jadi penting banget ya jadi sentuhan ya. Ketika misalnya punggung kita nih pegel-pegel, obatnya gampang aja Karani. Tinggal diusap-usap aja. Jadi ketika kita diusap-usap punggungnya, kita merasa dicintai dan bentar lagi hilang tuh pegelnya. Oh, oke. Tapi kita kalau misalkan tinggal sendiri gitu, nggak ada orang lain, jauh dari keluarga, nggak punya pasangan, bisa nggak melakukan itu ke diri sendiri gitu? Bisa, pakai yang itu, peluk. Ya, peluk diri sendiri ya. Itu bisa kita pakai juga kalau misalnya kita sendiri bisa. Jadi kayak self love ya Karani ya, self love. Jadi orang lain yang butuh cinta, diri kita sendiri juga butuh dicintai harus oleh membanjiri dengan cinta. Iya. Jangan sampai nanti jadi kayak bucin gitu ya. Harus belayan cari-cari kemana-mana gitu. Iya, jangan ya. Jangan dong ya. Iya. Oke. Itu sentuhan fisik. Berarti sentuhan fisik bisa dalam bentuk apapun, termasuk tadi mungkin dipijetin dengan orang tersayang, terus kemudian dipegang tangannya, diusap pipinya, semuanya masuk ya, Sukma ya. Iya, betul. Oke. Jadi ketika kita misalnya nih mau kasih nasihat ke anak atau misalnya sharing ke pasangan, itu masuk ketika misalnya kita melakukannya sambil diperkuat dengan sentuhan fisik tadi. Misalnya kayak anak-anak mau tidur ya, Karani ya, sambil diusap-usap, kemudian kita misalnya memberikan nasihat, memberikan apa ya, harapan kita itu bisa kita sampaikan sambil diperkuat dengan sentuhan fisik tadi, itu akan lebih masuk ya. Masuk lebih mudah diterima oleh anak. Tekniknya seperti itu ya, hypno sleeping itu ya, Bu Sukma ya. Iya, masuk benar, ke pikiran bawah sadarnya ya. Iya. Oke, sentuhan fisik nih luar biasa. Oke, yang ketiga apa Bu Sukma? Kemudian yang ketiga kita bahas yang mana? Pujian ya, pujian. Ya, tadi ya pujian ya yang ketiga ya. Setiap orang tuh seneng ya dipuji ya Karani. Aduh Karani cantik banget pagi ini. Iya. Bu Sukma kok berseri-seri gitu ya. Semua orang seneng ya, naluriah ya. Iya. Jadi universal sebenarnya ya. Ya, betul. Jadi kata-kata pujian. Kembali lagi ya.
Tapi kembali lagi kalau pujian tidak menjadi bahasa cinta utamanya, ya mungkin responnya akan ya udah biasa aja gitu ya Bu ya. Ya udah sekedar dipuji ya udah aja gitu ya. Nggak segereng kalau ini bahasa cinta utamanya gitu ya. Iya betul. Tapi ketika misalnya pada momen-momen tertentu itu juga tetap aja bermanfaat ya. Misalnya habis lulus ujian kah ya, atau dapat misalnya kalau anak-anak dapat nilai bagus, atau misalnya kalau pasangan pulang lebih awal gitu kan. Iya, betul. Bisa kita puji. Jadi boros pujian pribadi ya. Oh iya, oke. Enggak. Oh ya, bercanda. Memang curhatan istri kan begitu ya Bu Sukma. Mama saya juga gitu ya. Kalau papa saya ulang awal kan, aduh wajahnya beda gitu. Iya. Nah, itu perlu pujian ya, kalau meskipun hal kecil hanya pulang misalnya awal. Kan kalau misalnya kita nggak senang kalau pasangan pulangnya lama, apalagi tanpa kabar. Nah, ketika dia melakukan suatu gebrakan, pulang lebih awal, maka harus diapresiasi dong. Jadi supaya bisa menguatkan, jadi penguatan kan. Wah, senangnya gitu ya, ditunjukin. Makasih ya, pulang awal lagi pulang gitu lebih ya. awal gitu kan. Iya. Jadi ada bedanya gitu loh. Nanti pulang awal, pulang akhir sama aja responnya kan. Apa bedanya, ya kan? Dijutekin melulu ya. Wajahnya nggak enak terus ya. Iya, gitu juga ke anak ya kan. Ketika misalnya anak dia melakukan suatu kebaikan atau prestasi, ya kita puji gitu ya. Jangan ketika melakukan kesalahan aja kita ribut gitu ya. Tapi ketika anak melakukan kebaikan kita biasa aja gitu kan. Nah, jadi anak nggak bisa bedain nih mana ya yang Umi suka tuh apa gitu kan. Ketika saya berbuat baik kok diem aja, ketika nggak berbuat baik kok rame gitu kan. Jadi malah yang menguat jadinya yang negatif kan, karena yang positif malah nggak pernah diapresiasi. Betul. Terulang terus yang negatif ya, karena diberikan respon terus gitu ya. Karena justru itu yang dapat perhatian kan. Kan anak-anak intinya mereka mencari perhatian. Jadi ketika kita ingin anak kita jadi baik, maka ubahlah perhatian kita dari yang sikapnya yang negatif, jadi kita perhatikan sikapnya yang positif. Nah, ini yang diperkuat dengan apresiasi, pujian, ataupun dorongan kita ya. Ya. Dan ini bisa dalam bentuk kata-kata penguatan ya, misalkan ketika anak-anak mau ujian atau mau ulangan gitu, ayo dong kamu pasti bisa, semangat ya adik, misalnya kayak gitu, bisa juga ya Bu ya, atau ke pasangan juga bisa ya. Intinya memotivasi gitu bisa. Dengan kalimat positif ya kan. Ya, betul. Oke, lanjut yang keempat ya. Keempat ya, pelayanan. Oh ya, pelayanan itu tadi ya. Yang terkait pijit saya sharing ya. Boleh. Nggak harus ke tempat, jadi ternyata nggak harus ke tempat pijet ya. Enggak gitu. Jadi justru yang misalnya terkait pasangan ya, pasangan kita senang itu pijitan dari istrinya ya kan. Kalau yang dari luar kan enggak, beda rasanya ya. Kalau yang dari pasangan kan tentu ada esensi bahwa dia merasa dicintai, diperhatikan gitu kan. Nah, dulu saya nggak paham tuh Karani. Oh, oke. Jadi saya kira kalau misalnya pasangan saya, misalnya suami pulang kerja kemudian minta pijitin dong gitu kan, kesel. Ini baru pulang udah minta pijit. Oh iya. Ditanya sendiri saya capek gitu ya. Harusnya kan ngobrol dulu, santai dulu, apa kek gitu kan. Iya. Ternyata bahasa cintanya kan pijitan ya, atau pelayanan gitu kan. Dia merasa justru diperhatikan, dicintai ketika itu tadi kita pijit ya, walaupun pijitnya mungkin main-main aja ya, tapi mau langsung melaksanakan, itulah di situ poinnya kan, taat gitu ya. Istilahnya taat. Karena ketika itu terpenuhi, emosinya jadi cepat pulih kan. Biasa pulang kantor kan capek, lelah atau gimana gitu ya, mungkin di kantor banyak masalah gitu kan, atau banyak kerjaan. Ketika pulang kemudian bahasa cintanya terpenuhi, emosinya kan jadi cepat membaik ya. Emosinya jadi terisi ya, tangki cintanya jadi terisi, jadi cepat bisa menyesuaikan lagi, bisa happy lagi, bisa nyaman lagi di rumah. Kita itu tadi bisa kita penuhi. Nah, sebelumnya karena nggak paham, cuek aja Karani, malah jadi bete kan.
Iya ya. Ini kok Iya kan? disuruh-suruh, Jadi emangnya aku nggak konflik capek Pak gitu gitu. kan. Nah, tapi ketika itu terpenuhi, jadinya dua-duanya happy gitu. Oh, oke. Dan dengan sudah melakukan memenuhi bahasa cinta tadi, ketika suami meminta, akhirnya malah jadi membuka komunikasi ya, ngobrol jadi Iya enak, benar. semua sharing jadi enak, suasana hati jadi tenang, semuanya dapet ya. Iya benar. Jadi maka kita Oke. melakukannya juga dengan ikhlas ya, dengan senang Ya, hati ya. gitu kan. Bukan dengan Kalau dengan marah-marah, nggak nah, senang nah, hati nah, gitu. juga nggak masuk. Kalau dengan terpaksa juga beda ya. Ya, ya. Nah, ini udah. Udah. Iya. Oke, oke, oke. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas ya, termasuk memberikan hadiah. Bukan Benar. berarti kasih hadiah tapi dengan ngomel-ngomel harus sama aja, percuma ya. Iya. Jadi harus dengan sukacita ya. Memang kita ingin Ya, ya. memberikan cinta. Dengan senang hati. Baik. Nah, yang terakhir Oke, tadi yang waktu yang terakhir. berkualitas. Iya, waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu bisa, saya termasuk yang seneng juga. Kadang-kadang kita kalau keluar rumah itu kan hanya di mobil aja, nggak kemana-mana, nggak ada tujuan. Tapi kita seneng karena berkumpul di situ ya. Iya, Kalau di rumah iya, kan iya, kadang betul. satu nonton, satu main, satu apa kan terpecah-pecah. Tapi ketika kita Iya. berada di satu tempat, misalnya di mobil, walau hanya muter-muter, kita bisa ngobrol banyak hal ya kan. Iya, Itu kan iya, juga iya. merupakan waktu yang berkualitas. Kita bisa sharing ke anak-anak, sharing ke pasangan, bisa Oke. bercerita banyak hal. Nah, itu akan Iya. membuat jadi waktu berkualitas. Berarti Ya kan? intinya untuk yang poin yang terakhir, waktu yang berkualitas nih, seneng ya kalau punya quality time bareng, kumpul-kumpul bareng, meskipun kegiatannya nggak mutu ya nggak masalah ya. Tapi yang penting bisa kumpul, kedekatannya dapet gitu ya. Iya, jadi kita tidak diganggu oleh hal lain ya, misalnya gadget atau apa. Nah, kan lebih terkondisi dia Kak Rani kan, kalau di dalam mobil atau jalan-jalan itu kan lebih terkondisi ya. Iya, betul. Ya, Dan masing-masing punya ketemuannya style yang beda-beda ya. Nah, ada yang bisa ada ya. yang di mobil, ada yang mungkin dia makan bareng, makan bersama juga bisa kan. Misalnya makan malam bersama. Atau nonton berdua gitu ya. Nonton berdua. Iya. Oke, jadi bisa mana, dalam bentuk gitu, apapun. Iya. Baik ya. Oke. Nah, lalu bahasa cinta ini perlu kita sampaikan nggak sih ke pasangan, ke orang-orang terdekat perlu kita? banget. Gitu? Perlu ya. Jadi ketika yang pertama tadi kan kita harus kenali dulu kita ini bahasa cintanya apa, ya kan? Yeah. Nah, supaya ketika kita tahu kita tuh senangnya kalau diapain, gitu kan? Nah, misalnya kita senangnya dikasih hadiah, ya disampaikan. Kalau kita senangnya misalnya quality time, ya ayo disampaikan, ya kan? Misalnya kita rancang sendiri mau momennya kapan. Nah, itu bisa kita sampaikan kepada pasangan, sehingga dia paham ya kan? Dia paham. Oh iya, gitu ya. Nah, itu poin plusnya. Jadi pasangan kita paham apa bahasa cinta kita. Nah, namun yang kedua itu plus-plusnya ya. Jadi bisa saling mengisi ya kan. Namun persoalannya yang kalau misalnya kita udah sampaikan nih, tapi pasangan nggak bisa penuhi karena ternyata beda jauh ya kan, kesulitan Iya, betul. Ya, betul. Ternyata dianya kesulitan. Nah, di sini kita perlu untuk menyesuaikan diri dong ya. Artinya kita tidak memaksakan lagi gitu loh. Berarti ya kita harus legowo bahwa pasangan kita memberikan cinta dengan versi yang lain gitu kan. Oke. Ya. Nah, jadi terus kebutuhan kitanya yang menyesuaikan diri. Tapi kebutuhan kita sendiri yang tidak terpenuhi tadi, lalu gimana? Membanjiri diri sendiri atau harus gimana, Bu? Nah, jadi tinggal kita maknai ulang. Jadi misalnya kayak saya tadi hadiah, tapi pasangan maunya kalau beli hadiah bareng-bareng. Sementara saya di awal pengennya surprise gitu ya. Disiapin. Jadinya saya nggak ikut gitu kan, pengennya begitu. Tapi ternyata pasangan nggak bisa kalau keluar nggak sama istrinya. Nah, itu kan maunya belinya itu bareng-bareng. Nah, kan nggak ketemu gitu kan. Kalau bapak-bapak kan harus berhenti sana berhenti sini. Misalnya begitu kan. Nah, dia lebih senang kalau barengnya udah gitu. Berarti hadiahnya ya udah kita beli bareng. Tetap aja dapat sih sebenarnya, cuman dalam konteks yang berbeda, nggak surprise tapi bareng-bareng.
Jadi tinggal kita Oke. memaknai ulang aja, memaknai ulang bahasa cintanya kita. Oke. Oke, mantap. Nah, itu kan kalau pasangan suami istri ini bisa saling berkomunikasi dengan baik, sebetulnya bisa ketemu titik tengah gitu ya, Bu Sukma ya. Tapi kalau masalahnya, misalnya ada pasangan yang satunya tuh ngerti nih bahasa cinta dan pingin untuk saling ada pemahaman antara suami dan istri, tapi pihak yang satunya nggak mau ngerti nih, nggak mau tahu, cuek, nggak peduli gitu. Pokoknya caraku begini gitu. Pokoknya dia nggak mau tahu aja gitu. Diajak komunikasi juga nggak bisa gitu. Ada nggak sih cara menjembatani atau solusinya gitu? Atau jangan-jangan itu nggak cinta ya? Iya, yang tadi ya, yang kita menyesuaikan aja, kita menyesuaikan, menyesuaikan ya versinya dia supaya tetap bisa nyaman gitu ya. Nah, ya. Tapi bisa juga dulu saya tuh pernah dapat klien Bu Sukma. Ini juga sering ya antara suami dan istri ini ternyata terjadi konflik awalnya juga karena bahasa cinta yang berbeda gitu ya. Lalu akhirnya setelah keduanya tahu tentang bahasa cinta, terus kemudian mulai mempraktekkannya dan melakukannya. Ada pasangan yang akhirnya menjadi lebih baik gitu ya karena sudah tahu bahasa cinta masing-masing dan kemudian melakukannya. Tapi ada juga pasangan yang tetap kekeh gitu ya, nggak mau tahu lah, terserah lah bahasa cinta tuh apa, nggak peduli misalnya kayak gitu kan. Itu bisa juga ya terjadi ya, dan banyak orang di sekitar kita yang seperti itu ya. Apalagi kalau dia sudah merasa ya yang penting aku sudah mencukupi dengan materi, ya sudah, mau butuh apa lagi misalnya kayak gitu ya. Berarti dari sisi si pasangannya sendiri ya udah, berarti dia harus adjust dan menerima dan ya udah menyesuaikan. Berarti orang-orang seperti itu sebenarnya kan dia kekurangan banyak tangki cinta, Kak Rani. Oke. Sehingga kalau dia kekurangan tangki cinta, gimana dia mau ngasih cinta? Ya. Biasanya kan orang-orang yang bisa memberi cinta itu adalah mereka yang sudah terpenuhi cintanya gitu ya. Atau dia bisa mencintai dirinya sendiri, minimal itu kan. Tapi kalau itu belum, dia akan kesulitan untuk memberi cinta. Sehingga ada tipe-tipe yang tadi itu gitu kan. Misalnya dia di masa kecilnya hidupnya keras. Ya nggak pernah ada cinta-cintaan, itu nggak pernah gitu ya. Pokoknya kamu kerja keras aja, susah gitu kan. Sehingga ketika disuruh mencintai, dia bingung gimana ya mencintai itu. Iya, betul. Sehingga di sini maka pihak yang satunya, dalam hal ini misalnya istrinya, yang perlu legowo untuk banyak memberi cinta aja gitu. Berikan dulu ya, berarti banjiri dulu ya. Iya, dibanjiri dulu. Sehingga pelan-pelan dia bisa memaknai cinta itu dengan versi yang benar itu seperti ini loh gitu. Oke, iya. Butuh Kadang-kadang kesabaran ya berarti ya. Kadang-kadang kita baru kasih cinta sedikit, kita udah nuntut banyak. Iya, betul. Iya kan? Sementara yang di sini masih kekurangan, kita udah nuntut mana baliknya gitu ya. Iya, betul. Ya, menuntut umpan balik gitu ya. Udah kita makanya kita perlu berlatih untuk tulus aja ya, untuk tulus dulu kita melakukan atau memberikan cinta itu ya tulus karena memang kita mencintai aja gitu. Iya. Nggak perlu berharap kembali ya. Nanti akan ada sendiri feedbacknya gitu ya. Iya benar. Nanti dia juga bisa merasakan kok, gitu ya. Kan misalnya dari hatinya yang keras mengubah jadi lembut kan butuh waktu ya, butuh waktu kan. Tapi ketika itu terus gitu ya konsisten kita berikan, maka pelan-pelan akan ada perubahan juga kok. Oke, ya. Yang penting sabar dan ikhlas ya. Iya. Oke. Nah, Bu Sukma, saya penasaran nih. Ada ya? Ada pertanyaan ya? Oh iya nih. Deseptia Aryani, Kak Rani dan Bu Sukma mau tanya, biasanya perempuan tidak begitu asertif untuk mengungkapkan atau memberitahu bahasa cintanya. Biasanya pakai kode-kode agar orang lain bisa memahami kode tersebut. Akan tetapi, itu kok panjang banget ya, sebentar. Akan tetapi kebanyakan orang tidak memahami kode-kode tersebut. Iya sih, apalagi bapak-bapak ya. Ini gimana mengatasinya ya, berkaitan dengan wanita yang suka kode-kode itu. Kode-kode termasuk bahasa cinta atau berbeda? Makasih Kak Rani dan Bu Sukma. Oke, mungkin boleh dijawab dulu Bu Sukma. Iya, jadi di bukunya kita ini, di buku Seni Iya.
Tadi saya baca Karani tulisannya Bu Nana Oh, Atmika. Nana Ya, Atmika jadi ya. Oke, oke ya. di buku Seni Melewati Masalah Bu Nana banyak jelasin tentang bahasa cinta, gitu ya. Baik, Cinta ya. ternyata perlu dipelajari, kata Bu Nana. Ya, jadi Ya. teman-teman kalau belum punya bukunya boleh loh, di sini ada penjelasan lebih rinci terkait dengan Ya, bahasa betul, betul, cinta betul. dari tulisannya Bu Nana. Nah, jadi di situ Ya. disampaikan memang, jadi kendala atau konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga itu pertama karena komunikasi yang tidak jalan, dan kemudian karena bahasa cinta yang tidak sesuai tadi, ya kan? Nah, komunikasi yang tidak jalan tadi ini nyambung banget dengan pertanyaannya Mbak Septia Aryani ini, gitu ya. Karena tidak asertif menyampaikan kepada pasangannya, sehingga jadi kayak tebak-tebakan gitu ya. Bentar, Jadi kayak kebalik. Kebalik. Ya. Jadi kayak tebak-tebakan kan, kalau kitanya nggak asertif menyampaikan harapan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, jadi pasangan kan bingung ya. Kalau baca-baca kode, inilah yang mindset yang perlu kita benerin kan sebenarnya Karani. Bahwa udah nggak zamannya lagi pakai kode-kodean. Ya, pasangan kita bukan dukun ya. Dia bukan ahli membaca kode ya. Iya, benar. Jadi memang kita harus dia sih paham, misalnya kita diem nih, kita berubah sikapnya, kita diem aja, biasanya kita ceriwis gitu ya, tiba-tiba kita diem aja. Dia tahu kita sedang tidak nyaman atau mungkin dia ada salah, dia paham itu. Tetapi kalau kemudian kita tidak sampaikan apa yang membuat kita tidak nyaman, kan jadi bingung, jadi tambah bingung, ya kan? Iya. Malah jadi muncul konflik baru, jadi bete kan kok didiemin terus. Betul. Iya kan? Dan jadi malah nggak paham masalahnya apa gitu ya. Kok tiba-tiba didiemin, nggak tahu masalahnya apa, ya kan? Jadi perlu ketika misalnya kita udah berdamai dengan diri kita, udah ngelola emosinya yang mungkin karena tidak nyaman tadi, segera disampaikan apa yang membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, cara menyampaikannya ini juga harus ada tekniknya ya, Karani ya, teknik komunikasinya. Ya. Ada teknik sendiri berarti ya? Komunikasi asertif tadi. Yaitu kita menyampaikan perasaan kita, harapan kita, keinginan kita, tanpa membuat orang yang kita ajak bicara itu tersakiti atau terancam atau tidak nyaman juga kan? Iya. Nah, ada caranya kan? Gitu ya? Iya. Ada caranya ya? Ada caranya supaya kita isi hati kita tersampaikan, tapi orang yang menangkap bisa menerimanya dengan nyaman juga, tidak merasa kayak dihakimi. Ya kan? Nah, caranya itu caranya dengan kita mengatakan perasaan kita. Saya merasa tidak nyaman. Nah, jadi menggunakan kata saya ya. Saya merasa tidak nyaman kalau ayah misalnya begini. Jadi kita tidak langsung pojokkan menyebutkan dia. Ayah kok gini sih? Nah itu yang bikin gak nyaman kan gitu. Jadi tidak. ada apa? Kayak disalahkan gitu ya? Iya, belum ujuk-ujuk udah langsung menyalahkan. Jadi udah panas kan situasinya. Tapi sebenarnya dengan kita mengucapkan saya merasa, ini sebenarnya emosi kita juga lebih terkendali loh. Walaupun kita lagi panas nih, tapi ketika kita memulai pembicaraan itu dengan mengatakan saya merasa nggak nyaman gitu kan. Nah, itu kitanya juga lebih terkendali dan orang yang mendengarnya juga lebih nyaman menerimanya. Baik, ya. Sehingga dan perlu juga lihat-lihat. Sehingga pesannya juga bisa, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan tadi juga bisa diterima dengan baik oleh pasangan kita. Perlu juga untuk lihat-lihat sikon tadi ya Bu ya, maksudnya saatnya untuk ngomong kapan gitu ya, masa lagi pulang kerja, orang lagi capek, lagi belum siap untuk ngomong, tiba-tiba sudah dibanjiri dengan omelan, saya tuh gini loh, saya tuh gini gitu, itu kan nggak tepat gitu ya. Terus juga misalnya ketika kita terlalu banyak menuntut gitu ya, sering banget WA pacar misalnya, kamu kok nggak perhatian sih sama aku, kamu kok begini, kamu kok begitu gitu, kayaknya nuntut pakai kamu kok gitu lagi ya kan. Ya. Tapi sedangkan ketika diberikan perhatian, ya itu tadi nggak ada pujian, nggak ada penguatan, apresiasi. Tapi ketika nggak perhatian, diomelin aja terus.
Itu nggak Iya, akan benar. berhasil ya cara seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi dianya jadi udah defense kan, udah bertahan. Apaan Iya, sih iya. gitu, Betul. ya. Ya, Jadi nggak masuk malah mudah-mudahan pesannya kan. menjawab ya. Nah, Iya. terus ini pertanyaannya, apakah kode-kode itu termasuk bahasa cinta atau berbeda? Itu pertanyaannya, Bu. Pertanyaan yang terakhir. Beda ya. Ya Karani ya. Beda ya? Kode-kode itu kan Ya, beda bukan ya. bahasa cinta. Bahasa cinta Bukan adalah ya, yang oke. diungkapkan kan. Ya, mungkin kode itu salah satu cara berkomunikasi ya, tapi kurang pas gitu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya pasangan yang nggak peka, jadi gagal deh. Gagal. Catat ya. Tapi Gagal. kalau peka ya mungkin bisa. Tapi kalau nggak diungkapkan, setelah pasangan peka, tapi kita nggak mengungkapkan ya nggak jalan juga, ya kan? Jadi tetap Nggak harus jalan, ya. dikomunikasikan. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Septia Aryani tadi. Ini juga ada Rubin Sparkslight menonton. Rahima Kaidir, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ada Setia di SH, Irin Silvana, ada Dani Grafo. Halo Mas Dani. Ada Reynanda Abid Pranaja, ada Wayan Siti, dan ini Sofia Ningsih Tajudin ini bertanya, Bu Sukma. Hai Kak Rani, mau nanya nih, overprotect, posesif, atau kepo itu beberapa orang menyebutnya sebagai bahasa cintanya mereka terhadap kita. Bener nggak sih Kak? Thanks Kak Rani. Oke, Kak Rani langsung jawab ya, Sofia ya. Overprotect, posesif, dan kepo itu mungkin bisa dianggap orang tersebut sebagai cara dia untuk mencintai. Tapi kalau di dalam bahasa cinta yang sehat, menurut yang 5 bahasa cinta love language masuk gitu ya. Tapi bisa juga orang itu mencintai dengan cara seperti ini karena tadi seperti yang dijelaskan di awal, background-nya dia. Dulu dia belum pernah tuh mengenal cinta, cara mengungkapkan cinta dengan sehat tuh kayak gimana, mungkin masa lalunya yang keras dan lain sebagainya. Akhirnya dia belajar nih, ya belajar bahwa overprotective, posesif, dan kepo itu adalah cara yang terbaik untuk mencintai. Tapi sebetulnya kalau saya amati ya, overprotective, posesif, dan kepo, basicnya rasa takut semua ya, semua ya. Iya, benar. Basicnya kayak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan tentu saja orang yang dicintai juga tidak akan nyaman karena caranya pun sudah salah. Nah, orang-orang seperti ini butuh untuk diedukasi dan diajarkan bagaimana cara mencintai dengan tepat dan sehat sehingga orang di sekitarnya pun akan lebih nyaman. Tapi kalau memang itu sudah penyakit yang mendarah daging, sudah dibandingin dengan cinta, sudah diiniin, sudah diituin, tetap nggak bisa, ya sudah, kita pasrah aja ya. Yang penting kita tetap mencintai diri kita sendiri. Kalau bisa cari yang lain, cari yang lain. Karena ya kan kalau di awal udah nggak nyaman, ya. Kenapa dipaksain ya kan? Ya betul. Ada Krisma Natali dan ada Hananto Gunawan. Nah, Bu Sukma, ini kan nanti topik ini akan kita bawa juga ketika di kelas nanti manajemen konflik pasutri dalam pengasuhan anak ya di tanggal 9 dan 10 Juni. Tapi sebetulnya dari sisi apa sih yang akan nanti kita bahas lebih dalam lagi, Bu Sukma? Mungkin dari sisi manajemen konflik. Ya. Nanti ya tanggal 9 hari Selasa ya, hari Selasa dan Rabu kita akan mengadakan webinar parenting di grup WA. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa silahkan kontak ke DM atau Facebook kita masing-masing. Kita di sana akan membahas tentang manajemen konflik pasutri, pasangan suami istri dalam pengasuhan anak, ya Kak ya. Karena dalam rumah tangga itu kan konfliknya bisa berasal dari mana aja gitu ya. Dan termasuk salah satunya anak juga bisa membuat pasangan itu jadi berkonflik, ya kan? Iya. Misalnya kayak pasangan kurang terlibat atau pasangannya cuek-cuek aja, ya kan? Perbedaan pola asuh ini kan bisa memicu adanya konflik antara suami dan istri. Nah, ini yang coba nanti kita akan bahas lebih dalam gimana sih supaya suami dan istri bisa sejalan nih dalam pengasuhan. Nah, ya kan? Sehingga tidak anak tidak menjadi korban, ya kan? Papa mamanya yang bermasalah, anak jadi pelampiasan. Gitu kan. Iya, betul. Lebih dalam bagaimana caranya menjadi pasutri yang kompak dalam mengasuh buah hatinya. Oke. Nah, berarti kalau dikaitkan dengan bahasa cinta, pasangan suami istri ini terlebih dahulu harus penuhi dulu tangki cinta masing-masing ya, Bu Sukma ya. Entah dengan dari pasangan maupun dengan mencintai diri sendiri. Karena kalau tangki cinta mereka istilahnya minus atau kurang,
khawatirnya nanti juga akan berimbas ke pola pengasuhan anak ya. Iya. Orang yang nggak bahagia, nggak penuh cinta, gimana mau mencintai orang lain dengan baik gitu ya? Iya, pasti dia itu jadi nyari-nyari kan. Karena hanya orang yang bahagia yang bisa memberi kebahagiaan pada sekelilingnya, pada orang. Jadi harus mengkondisikan diri kita bahagia dulu ya, kita dengan bersyukur atau dengan apapun yang ada pada kita ya kan. Iya, betul. Apalagi juga dengan memaksakan diri juga boleh. Maksudnya kita paksa diri kita untuk memberi cinta. Karena dengan kita mencintai itu sesungguhnya kita mencintai diri kita sendiri ya kan Kak. Kalau kita mencintai orang lain, sesungguhnya kita sedang mengisi cinta ke dalam diri kita sendiri. Jadi nggak usah pelit kalau mau memberi cinta kepada sesama. Karena itu tanda kita mencintai diri kita, ya kan? Iya. Secara nggak langsung ya, memang kerja alam semesta tuh luar biasa ya. Ketika kita memberi, kita pun ikut bahagia ya. Seperti halnya ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan, beramal, fakir miskin, otomatis ada rasa bahagia yang puas yang sangat besar dalam diri kita, pasti akan muncul dengan sendirinya, dan kita nggak akan merasa kekurangan atau berkurang cintanya gitu ya, Bu ya. Iya, sehingga kemudian ada perasaan, oh ternyata kehadiran saya ada manfaatnya ya di muka bumi ini, gitu kan. Oh ternyata dengan adanya saya, teman saya jadi bisa tersenyum misalnya. Oh dengan adanya saya, anak-anak saya jadi happy. Gitu kan. Ya. Itu hal kecil yang tapi sangat berharga gitu ya, dan penting ya. Iya benar. Oke. Apalagi Bu, bocoran yang nanti akan di-sharingkan di kelas tanggal 9 dan 10 Juni lewat WA Group nanti. Jadi dalam manajemen konflik itu kan banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Nah, salah satunya tadi dengan komunikasi, nanti kita perdalam lagi bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan, misalnya ketika terjadi perbedaan pola asuh. Misalnya kitanya udah disiplin nih, kok pasangan kita terlalu manjain gitu kan. Nah, ini gimana nih solusinya? Nah, nanti betul. Iya kan, ya kadang ada pertanyaan gitu ya, aduh saya sudah didik anak saya dengan disiplin gitu, tapi kok pasangan saya nggak sejalan ya. Nah, jadi ribut gitu kan. Nah, itu gimana cara menyiasatinya juga akan kita bahas di kelas webinar parenting nanti. Oke. Tapi nggak harus pasangan suami istri aja yang mengikuti kelas ini ya, Bu Sukma ya? Enggak, yang calon-calon juga boleh ya. Calon boleh ya. Yang belum dapat pasangan pun juga boleh ya. Boleh. Ya, karena kan memang perlu dipersiapkan kan, Kak Rani kan? Iya. Sehingga nanti ketika misalnya, sehingga jadi ketika nanti sudah bertemu pasangannya dan kemudian punya anak, sudah tahu nih apa aja sih biasanya konflik-konflik yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya bisa. Oke. Nggak kaget lagi ya. Benar. Baik, oke. Dan ini webinar seperti ini nanti akan rutin juga kita hadirkan untuk teman-teman ya, di Sukma ya. Mungkin setelah tema yang pasutri dan pola pengasuhan anak ini, berikutnya nanti kita mungkin akan menghadirkan tema-tema lain yang tentunya menarik ya. Iya. Stay tune terus. Nanti stay tune terus saja. Tema-temanya pasti akan menarik teman-teman, berkaitan dengan bagaimana kita mencintai diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan ini juga salah satu hal yang penting sekarang sedang in banget dibahas ya, Bu Sukma. Ternyata ada istilah inner child ya. Inner child tuh diri si kecil kita kadang-kadang itu berpengaruh ya ketika kita dewasa, dan mungkin juga akan berpengaruh dalam pola pengasuhan anak, hubungan dalam suami istri juga pengaruh ya, Bu Sukma ya. Bener banget, karena inner child itu biasanya memang muncul ketika kita sudah menikah kan. Ketika sudah menikah dan punya anak. Kenapa munculnya ketika sudah menikah dan punya anak? Makanya kan orang-orang heran ya, Kak Rani ya. Kok sebelum menikah saya ini orangnya ceria, happy, baik-baik aja, gitu kan, nggak emosional, ya kan? Kok udah menikah jadi emosional? Kok udah punya anak tambah emosional? Iya. Mereka heran sendiri. Ternyata itu tadi kan inner child itu kan muncul memang ketika dia ketemu konteks yang sama, ya kan. Nah, biasanya kan konteksnya biasanya kan terkait dengan pengasuhan orang tua, ya. Jadi munculnya ya ketika kita sudah punya anak, ya kan. Nah, kemudian jadi orang tua ya. Konteks terkait dengan pernikahan, karena
misalnya munculnya dulu di masa lalu ketika melihat pernikahan papa mamanya yang mungkin berkonflik gitu kan. Jadi dia menilai pasangannya jadi pakai kacamata masa lalunya. Orang tuanya dulu ya. Dipengaruhi oleh penilaian yang dia berikan terhadap pernikahan orang tuanya dulu. Oke. Kompleks sih ya. Jadi nanti kita buat ininya sendiri ya terkait ini. Ada sendiri ya. Seru. Tapi ya itu tadi terkait dengan bahasa cinta, terus kemudian masalah inner child. Utamanya adalah kita harus sembuh dan damai dulu dengan diri kita sendiri ya, Bu Sukma ya. Iya, apapun betul, konteksnya ya. Karena Karena kalau ternyata kita masih menyimpan bara yang besar, kita masih membawa beban yang berat dari masa lalu, ibarat langkah kita terus berjalan tapi kakinya seperti digandolin sesuatu yang berat gitu ya, jadi langkahnya pun juga seperti terseok-seok berdarah-darah gitu. Ya, berdarah-darah gitu kan, nggak mau kan jadi pribadi yang seperti itu. Dan tentunya kita berharap apapun kegiatan kita saat ini, menjadi orang tua, menjadi pasangan, menjadi siapapun diri kita pingin diri kita sehat dan sejahtera secara mental maupun fisik, kan begitu ya Bu ya. Nah, jadi kunci utamanya adalah berdamai dengan diri sendiri, itu adalah kunci yang utama. Terus kemudian itu tadi, jangan lupa untuk tahu dulu bahasa cinta Anda apa, dan penuhi dulu tangki cinta Anda dulu sebelum Anda bisa mencintai orang lain dengan baik. Itu penting juga ya Bu ya? Iya, penting banget. Ya, jadi jangan pelit mencintai diri sendiri gitu kan, cintai dulu. Ya, jangan pelit mencintai diri sendiri, betul. Tapi banyak loh Bu, orang-orang di luar sana yang terus memberi tapi kadang-kadang lupa sama dirinya sendiri, lupa memberi ke dirinya sendiri. Jadi lama-lama jadi minus dong ya, nanti kurang gitu ya. Jadi penilaian kita pada diri kita sendiri itu adalah cara kita mengisi tangki itu ya. Jadi kalau misalnya kita menilai diri kita, aduh aku nggak bisa deh, aduh aku nih bukan siapa-siapa. Nah itu kan kita memberi tangki negatif kan, memberi emosi negatif ke diri kita kan. Jadi ketika ada orang yang memperkuat itu, kita jadi tambah mengecil lagi. Maka kita mulai mengisi tangki cinta kita ialah dengan self talk yang positif ke dalam diri kita sendiri. Saya berharga, saya bermanfaat, ya kan? Makanya tadi nyambung kan dengan ketika kita memberi ke orang lain, kita jadi punya self talk positif ke diri kita. Jadi kayak ngisi juga, oh saya bermanfaat ya, gitu. Jadi saya sudah membantu teman saya, oh saya bermanfaat ya. Ternyata saya ada gunanya juga, gitu kan. Makanya tadi memberi itu juga adalah cara kita mengisi tangki kita sih, sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Oke, nah Bu Sukma, pertanyaan terakhir, berarti supaya kita lebih tahu bahasa cinta saya itu apa gitu, tips yang paling mudah dan bisa dilakukan semua orang, caranya gimana Bu Sukma? Supaya kita lebih paham diri kita. Supaya kita lebih paham dengan diri kita, kita amati aja kita senangnya apa, ya kita senangnya yang mana, gitu kan? Jadi dengan kita banyak mengamati diri kita sendiri, itu tadi yang pertama yang disebut di awal Kak nih, yang kita bapernya paling baper tuh di mana gitu. Paling bapernya di mana? Paling baper di mana? Kalau misalnya tidak disentuh, kalau misalnya tidak dikasih hadiah, kalau misalnya tidak dilayani, kalau tidak ada waktu sama sekali untuk ngobrol, atau kalau satu lagi, kalau kita tidak dipuji. Nah, kita paling baper yang mana nih di antara 5 ini? Berarti itu bisa jadi kode atau tanda bahwa itulah bahasa cinta yang dominan pada diri kita. Oh, oke, ya. Jadi gampang ya, di mana titik bapernya gitu ya. Yang paling sering baper dalam hal apa sih gitu ya, gitu. Ada pertanyaan tuh Karani daftar kelas webinar parentingnya bagaimana? Coba di daftar kemana Karani kontaknya, coba ditulis. Ya, saya akan tuliskan di sini ya kontaknya ya, sebentar. Atau nanti langsung japri aja ya, via inbox ya, Umarki ya. Nanti langsung japri lewat inbox ya, karena ini ternyata, bisa ditambahkan nih teksnya nih. Oke, saya akan berikan nomornya. Bisa daftar ke Bu Sukma, nomornya di nomor berapa Bu Sukma? Saya ketik di sini. Ke admin aja, ke admin, Kak Rani. Ke admin ya. Oke, siap. Bentar. Nomor admin.
0882 28 998101. Oke. Ini daftar keluar tanggal. Investasinya juga ada diskon loh, yang pasangan cukup 55.000 ya, yang single, yang daftar single misalnya suami atau istri saja 35.000 ya Kak Rani ya. Ya, betul sekali. Diharapkan sih bisa berpasangan ya, biar langsung nyambung gitu dua-dua. Betul, itu akan lebih baik ya, karena enak gitu belajar sambil sama pasangan kita sama-sama saling memahami gitu ya Bu Sukma. Tapi kalaupun belum punya pasangan, it's okay ya. Jadi kapelannya nggak harus dengan pasangan. Siapa tahu mungkin Anda ingin mengajak sahabat Anda, ingin mengajak orang tua Anda, teman Anda untuk belajar bersama, it's okay juga gitu ya. Jadi nggak harus berkapel dengan pasangan. Karena kasihan ya Bu Sukma, nanti yang belum punya couple nanti pada baper. tidak menghalangi Anda untuk belajar ya, maksudnya ya, apapun status Anda gitu. Ya, itu tadi sudah saya tulis di bawah buat teman-teman yang ingin mendaftar, yuk langsung kontak ke nomor WhatsApp di nomor di bawah itu adalah admin Spirit Psychology Center, Bu. Ini enggak kelihatan logonya. Spirit Psychology Center. Ya, nanti nomor adminnya di situ, Anda bisa langsung kontak dan nanti akan kita invite ke WA group. Nanti proses pembelajarannya kita diskusi banyak lewat WA group ya, Bu Sukma, selama 2 hari pembelajaran ya. Iya. Ya, investasinya betul. Nanti bisa konsultasi langsung kalau misalnya ada permasalahan terkait parenting, dikonsultasikan di grup atau secara pribadi bisa. Betul. Ya, betul sekali. Jadi untuk yang Anda daftar sendiri single 35.000 dan Anda daftar berdua itu 55.000. Oh ya, Bu Sukma, karena kita lagi bersuka hati hari ini. Oh iya, tinggi-tinggi ya. Iya, kita lagi pinky minggu-minggu yang penuh warna pink ceria. Mudah-mudahan harinya teman-teman hari ini juga ceria ya, hari Minggunya. Nah, untuk 10 pendaftar pertama hari ini kita bakalan kasih hadiah spesial. Ini salah satu bentuk bahasa cinta kita untuk teman-teman juga ya, Bu Sukma ya. buat teman-teman yang bahasa cintanya hadiah, pas banget nih. Langsung daftar, langsung japri, bisa lewat inbox ke kami berdua, atau bisa langsung ke nomor admin di bawah itu. Untuk 10 pendaftar hari ini, kita akan berikan coaching gratis untuk berkomunikasi dengan suami, berkomunikasi dengan pasangan. Jadi semacam coaching, pendampingan, dan itu nanti masa berlakunya sekitar 1 bulan, bisa dipakai sesudah kelas selesai. Gitu ya, Bu Sukma ya? Iya, benar. Pendampingan, coaching, jadi bisa di coaching pribadi sama kita berdua. Wah, asik banget dong. Bisa konsultasi ya kan? Konsultasi, belajar lebih intens tentang bahasa cinta. Oh, suamiku gini-gini, gimana nih caranya? Kita akan mengajarkan caranya. Nanti pembelajarannya menyenangkan ya, Bu Sukma. Akan ada video, akan ada audio, akan ada kita bisa ngobrol secara langsung gitu. Intinya Anda akan mendapatkan free coaching, pendampingan, dan konseling selama 1 bulan setelah kelas gitu. Nah, seru banget ya. Saya mau kalau tidak ikut ya. Aduh, seru banget. Nanti dari seri yang pertama ini, nanti akan kita lanjutkan ke seri yang berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, setiap serinya Anda harus ikut dan segera daftar gitu ya. Khusus 10 pendaftar untuk hari ini aja. Kuota terbatas ya, Bu ya? Ya, ayo. Ya. Oke, ada lagi pesan terakhir yang ingin disampaikan Bu Sukma terkait dengan bahasa cinta nih, pesan untuk teman-teman nih. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan bahasa cinta, yang pertama ialah sebelum kita memberikan cinta pada orang lain, pastikan kita juga tidak lupa memberikan cinta kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, gitu ya. Karena ketika kita sudah mencintai diri kita full, maka kita akan lebih mudah dan tulus memberikan cinta kepada orang lain. Lalu yang kedua, lakukan itu, memberikan bahasa cinta itu dengan tulus dan ikhlas, ya. Karena ketika kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas, itu akan lebih efektif dan manjur khasiatnya kepada orang yang kita beri cinta juga. Dan mudah-mudahan juga akan berbalik ya, apa yang kita beri juga sesungguhnya adalah untuk kita sendiri juga. Sehingga royal lah memberi cinta gitu ya. Berikan sebanyak-banyaknya dulu ya, sebelum berharap kembali ya. Dan saya juga ada satu quote nih Bu Sukma dari Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang paling berharga adalah
orang yang paling berharga adalah orang-orang yang bisa memberikan sesuatu kepada dunia. Jadi maksudnya kontribusinya kepada orang di sekitarnya, kontribusinya kepada dunia, dan bisa memberikan cinta untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu ya? Iya. Jadi, yuk kita berikan cinta sebanyak mungkin, spread the love anywhere. Kita mencintai tanpa batas, cinta yang universal, dan nanti cinta akan kembali ke dalam diri dan hidup kita sendiri ya, Bu Sukma ya. Benar banget. Jadi yang diingat orang bukan apa yang kita punya, ya kan? Tetapi apa yang udah kita beri. Nah, itulah cinta. Luar biasa. Oke. Nah, kita tutup ya session hari ini ya, teman-teman. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, betul. Kami berdua mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Dan semoga kita nanti bisa bertemu di acara webinar tanggal 9 dan 10 Juni. Dan nanti kita akan ketemu lagi di live-live berikutnya ya, Bu Sukma ya. Ya, daftar ya teman-teman di webinar parentingnya. Nomornya sudah tertera di kolom komentar. Ya. Di bawah. Khusus untuk 10 pendaftar pertama akan dapat gift spesial dari kami. Dan tentu saja selamat berhari Minggu, selamat memenuhi diri Anda dengan cinta, dan selamat mempraktekkan bahasa cinta. Kami berdua mohon pamit ya. Terima kasih ya, Bu Sukma, dan nemenin saya terima kasih Kak Rani semuanya. Ya, semoga sehat selalu, harinya menyenangkan ya. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum.